Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar kembali dengan topik apa saja komponen ekosistem. Nah, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya. Baiklah, pada hari ini kita akan bahas materinya tentang komponen ekosistem. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya apa kompetensi dasar pada hari ini, yaitu 3.10 menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Dan indikatornya adalah menjelaskan konsep ekosistem dan mengidentifikasi komponen-komponen penyusun dari ekosistem. Nah, di sini ada contoh ekosistem kolam ya. Jadi kita lihat dulu pengertian dari ekosistem, yaitu suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi di sini ada katak, siput, ikan, jagung atau rumput yang ada di air, dan juga serangga. Pastinya saling berkaitan ya. Jadi seperti katak memakan serangga, kemudian juga ada ikan yang hidup di air yang sangat bergantung pada air ya. Jadi karena ada interaksi di sini disebutkan dengan ekosistem. Jadi untuk ekosistem ini berlaku ya apabila di situ ada makhluk hidup dan interaksi dengan lingkungannya. Contoh berikutnya kita lihat juga di sini ada ekosistem hutan hujan tropis ya. Nah, di sini ada hutan hujan tropis ini adalah suatu ekosistem yang sangat stabil ya, karena di dalamnya terdapat beraneka ragam hewan dan juga tumbuhan. Di situ ada gajah, jerapah, zebra ya, ada juga singa, harimau, badak, ada juga rusa, kupu-kupu, baik yang hewan-hewan kecil ataupun yang besar tuh ada di sini semua ya. Dan mereka berada di hutan yang memiliki air ya yang banyak, dan juga ada bebatuan, ada tanah yang subur, ada juga yang pasti udara juga pasti mengisi di sini ya. Jadi karena adanya interaksi antara mereka, maka di sini disebut ekosistem. Apa saja yang menyusunnya nanti akan kita bahas ya. Berikutnya ada juga ekosistem air tawar nih. Ada juga katak seperti tadi ya. Ada capung. Situ juga ada bangau. Ya, ada juga ikan, di situ ada tumbuhan air di dalamnya yang saling berinteraksi dengan proses makanan dimakan. Jadi saling berkegantungan nih ya. Ada juga tanah di situ, juga ada cacing ya. Nah, ini juga ada ekosistem gurun ya. Jadi walaupun di gurun yang panas seperti itu, tetap ya ada tanah yang tanahnya itu cocok untuk tumbuhnya kaktus ya. Di kaktus ada di situ, ada juga kantong semar. Dan juga ada hewan-hewan yang memang bisa hidup di daerah seperti gurun, seperti kalajengking, situ ada ya. Kemudian juga ada burung, situ juga ada matahari yang pastinya suhunya agak lebih tinggi ya. Dan mereka bisa hidup di sana. Artinya ada suatu hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup di situ dengan lingkungannya. Berikutnya ini adalah ekosistem air laut ya. Jadi ada zooplankton, ada fitoplankton ya, ada juga ikan kecil, ikan sedang, ikan besar. Nah, pastinya juga ada air laut di situ. Ada burung ya, ada juga kerang, udang, lobster ya, ikan-ikan kecil, ada juga nih tanaman air, dan ada juga bintang laut. Saling ketergantungan yang pasti ya. Jadi ada fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton ini akan dimakan oleh ikan kecil, ikan sedang, dan juga ikan sedang dimakan oleh ikan besar ya. Nah, jadi proses yang saling berinteraksi ini menyebabkan ini disebut dengan ekosistem air laut ya. Oke, biar lebih paham nih kita simpulkan bahwa komponen ekosistem itu ada dua macam, yaitu abiotik dan juga biotik ya. Abiotiknya adalah keadaan fisika dan juga keadaan kimia, sedangkan biotik itu sendiri adalah organisme. Nah, untuk organisme ini dibedakan menjadi organisme autotrof, organisme heterotrof, dan organisme dekomposer atau pengurai ya. Jadi ada 3 ya. Nah, untuk komponen biotik itu dibedakan menjadi 3 macam untuk penggolongannya ini ya. Satu makhluk hidup disebut dengan individu. Kumpulan makhluk hidup satu jenis ya, itu adalah populasi. Kumpulan beberapa jenis makhluk hidup itu adalah komunitas. Nah, jadi itu untuk biotik. Kemudian abiotik ya. Kalau abiotik ini ada cahaya matahari sebagai sumber energi utama dan juga sebagai sumber panas, sedangkan air
Ini melarutkan zat-zat kimia di dalam sitoplasma, menjaga tekanan osmotik dan tempat terjadinya berbagai proses kimia. Sedangkan suhunya itu suhu optimum sekitar 30-40 derajat ya, dan derajat keasaman atau pH itu ada asam, basa, dan juga netral. Kalau kelembaban ini menentukan tipe ekosistem, dan kadar garam atau salinitas ini adalah katalisator reaksi metabolisme, penyusun tubuh dan keseimbangan asam basa, serta pengatur fungsi faal tubuh. Ada juga mineral dan juga ada oksigen atau O2 ya, yang berperan dalam proses respirasi, dan karbon dioksida atau CO2 juga berperan dalam proses fotosintesis ya, dan juga dihasilkan dari proses respirasi. Oke. Jadi inilah komponen pada ekosistem. Biar lebih paham ya, kita coba jawab soal kuis ya. Soal kuisnya adalah yang pertama, ikan bawal bisa hidup di kolam karena di kolam terdapat air, fitoplankton, dan ikan kecil sebagai makanan bagi ikan bawal. Dari pernyataan tersebut, maka ekosistem dibentuk oleh interaksi antara siapa dan siapa. Silakan dijawab di buku latihan kalian ya, nomor 1. Baik, untuk nomor 2 ya, perhatikan tabel berikut ini, ada organisme dan juga peranannya. Berdasarkan tabel di atas, organisme secara tidak tepat dipasangkan dengan fungsinya dalam ekosistem ditunjukkan oleh nomor berapa. Jadi antara organisme dan peranannya yang tidak tepat yang mana nih ya? Silakan dipilih 1-5 ya. Nomor 3, perhatikan gambar ekosistem berikut ini. Komponen biotik yang mungkin ditemukan dalam ekosistem tersebut adalah, nah dipilih nih yang mana yang ada di dalam gambar ekosistem berikut ini. Yang keempat, perhatikan pernyataan tentang fungsi beberapa komponen abiotik berikut ini. Penentu kesuburan tanaman, mempengaruhi jumlah air, tempat hidup bagi organisme, sebagai sumber nutrisi bagi hewan, sebagai makanan bagi beberapa manusia. Pernyataan yang menunjukkan fungsi utama tanah sebagai komponen abiotik dalam ekosistem adalah, nah jadi dipilih nih yang mana peranan fungsi utama dari tanah dari pernyataan di nomor 4 ini ya. Ya baik, yang kelima ini adalah perhatikan komponen abiotik berikut ini, ada air, tanah, cahaya matahari, pH, kelembaban, curah hujan, dan juga suhu. Komponen abiotik yang paling menentukan persebaran komunitas tumbuhan seperti hutan, sabana, dan juga gurun itu adalah, akan dipilih 1-7 mana yang tepat ya. Oke baik, ini dulu, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.